Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yakoboy Channel, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang mengatasi alga dengan pengalaman yang saya pernah coba. Beberapa alga yang pernah saya eh, alami dan coba tangani adalah seperti cyanobacteria yang bentuknya seperti lendir berwarna hijau kebiruan. Ada juga green alga, ada juga BBA, the blackbirds alga. Ada juga yang paling sulit yang saya atasi adalah red alga ya, atau bisa di red alga sih. Kadang-kadang suka selibet antara staghorn sama red alga. Jadi ini adalah konten saya yang hari ini adalah akan membahas beberapa cara saya untuk mengatasi alga-alga yang ada di aquascape. Bukan tidak mungkin untuk menghilangkan alga dalam ekosistem aquascape, tapi itu butuh proses dan perawatan yang berkala. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang akan saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mungkin teman-teman bisa mengembangkan lagi atau lebih mematangkan lagi cara-cara saya yang saya akan bagikan di sini. Ini bukan satu hal yang harus begini caranya, tapi ini cara saya untuk menangani permasalahan alga di aquascape. Selamat menonton dan mudah-mudahan teman-teman terbantu ya. Oke, bisa dilihat ya, area yang saya tunjuk ini adalah alga hijau ya, bisa dibilang juga agak rambut. Kenapa di situ bisa ada alga? Karena di situ tidak dapat arus. Kalau di aquascape kadang-kadang kita bisa bilang area dead spot. Dead spot itu bukan berarti nggak ada arus saja ya, bisa juga karena daerah situ tidak kena cahaya atau tidak terpapar CO2, tidak terpapar arus atau cahaya. Filter yang saya gunakan di sini adalah Hangouback filter 502. Kenapa taruh di belakang? Karena posisi kanan kirinya memang terhimpit sama akuarium. Cuman efek sampingnya jadinya area yang tadi saya tunjuk itu tidak mendapatkan arus. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghilangkan alga yang ada di daerah tersebut ya. Cara pertama yang akan saya coba di sini adalah dengan cara menyemprotkan cairan pembasmi alga. Jadi kalau pakai cairan pembasmi alga itu kita buang dulu airnya sampai area yang ada yang ada alganya ya. Jadi alganya harus dalam keadaan area alga tidak ada air di situ di dalamnya. Oke, setelah itu kita semprotkan ya. Di sini saya pakai produknya dari Alga Killer Nano, nggak di endorse ya. Ini kita coba semprotkan, mau pakai alga produk apa aja terserah. Saya di sini coba pakai Alga Killer, mereknya dari Nano ya. Semprotkan merata ke area yang ada alga, lalu didiamkan. Kalau menurut petunjuknya sih 15 menit, cuman kalau saya di sini biasanya 20 menit. Saya pikirnya bakal lebih menyerap ya. Ini kalau di keterangan produknya cuma boleh digunakan dalam 1 minggu 2 kali semprot. Ya. Setelah ini langsung dibiarkan dulu 20 menit, baru nanti diisi lagi dengan air. Oke, ini tambahan aja ya. Di setelah kurang lebih 20 menit itu atau 15 menit yang kalian biarin aja. Biasanya tanaman-tanaman itu mulai agak mengering airnya ya. Jadi untuk menghindari tanaman yang layu di antara waktu itu, kalian bisa semprot-semprot sedikit biar keadaan tanamannya lembab ya. Ini videonya sudah dipercepat ya. Kira-kira ini sudah 20 menit. Jadi sekarang saya akan mengisi airnya sampai penuh lagi, sampai permukaan akuarium. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ini reaksi alga terhadap alga killer tadi kita semprotkan ya. Area yang saya tunjuk ini itu udah ada merah-merah ya, berarti menandakan alga itu tadi udah mulai bereaksi kena dari cairan itu ya. Bisa dibilang udah hampir mati lah. Nanti biasanya dia hancur atau hilang dengan sendirinya. Itu reaksi dari cairan pembasmi alga.
Untuk selanjutnya misalkan nih kalian udah dalam waktu seminggu 2 kali, mungkin dalam 1 bulan udah berarti udah 18 kali treatment yang tadi tersebut tapi nggak bisa hasil juga. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu blackout ya. Blackout itu dengan cara menutup semua permukaan akuarium, kaca-kacanya, supaya nggak ada cahaya sama sekali ke dalam akuarium, diminimalisir lah. Kita cabut lampu, kita cabut kipas, kita cuma nyalain filter aja, lalu semua akuarium tuh ditutup dengan, kalau saya sih di sini pakai plastik hitam ya. Seenggaknya meminimalisir cahaya yang masuk ke dalam akuarium untuk kurang lebih 3 hari ke depan ya. Kalau saya biasanya 3 hari. Kalau misalnya mau ditambahi dengan aerator itu lebih bagus ya. Jadi kita berharap pertumbuhan bakteri lebih cepat juga untuk mengatasi amonia, karena kan sumber dari alga itu salah satunya adalah amonia. Oke, ini tampilan akhirnya dari cara saya menutup akuarium dengan plastik hitam ya. Dari depan sampai ke belakang, sampai kanan kiri semuanya tertutup. Jadi kita minimalisir benar-benar cahaya yang masuk dalam akuarium. Kita akan buka penutupnya setelah 3 hari. Apakah eksperimen ini akan sesuai hasil yang kita harapkan? Jadi bisa dilihat di sini ya, kecerahan tanaman dan air menandakan bahwa proses blackout ini lumayan berhasil lah, lumayan signifikan berhasil ya. Sebelumnya saya biasanya blackout ditambahin dengan aerator, tapi filternya dimatiin semua. Kali ini saya coba dengan cara nyalakan filter. Ternyata setelah saya amati, hasilnya lebih baik memang filter kita matikan dan memasukkan gelembung aerator. Fungsinya untuk memperbanyak koloni bakteri ya di sini, karena yang menurut pengalaman saya yang benar-benar memakan atau menghabiskan amoniak mungkin ya, pengalaman saya adalah bakteri. Di sini bisa lihat ya, cukup signifikan ya kematian dari alga yang kemarin kita amati di daerah sini ya. Ini udah mulai agak tipis. Mungkin kemarin yang saya bilang tadi karena kurang oksigen, jadi kurang maksimal. Mungkin kalau ditambah waktunya bisa lebih banyak yang mati ya untuk alga-alganya ya. Bisa misalnya ditambahin aerator, terus waktunya ditambahin jadi beberapa hari lagi, mungkin bisa lebih bagus. Tapi ini udah lumayan sih. Kalau saya mungkin nanti akan tambahin alga killer sekali lagi untuk finishingnya. Ini yang bisa saya bagi untuk hari ini. Selamat berakwaskep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.